kemerdekaan Roso ini, disinilah wilayah seniman kan itu ya toh. Ya wilayah seniman. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang skill, tentang apa keterampilan ya, tidak berbicara tentang Pak Yon tadi mengatakan tidak berbicara tentang apa segala hal yang ini cuma alat aja, sarana saja, cat warnanya apa, kanvas dan sebagainya itu semua sarana. Pertanyaan atau pergumulan seorang seniman adalah bagaimana dia di dalam pilihan hidup itu berusaha untuk berbicara tentang makna kehidupan yang lebih baik lewat karya kan itu. Jadi setiap pribadi tentunya ingin mengungkapkan apa kesadaran kebudayaannya. Pejabat, politikus harusnya mempunyai kesadaran itu, menyampaikan yang terbaik. Nah, kami seniman juga memegang itu, gitu. Walaupun dengan tingkat pengalaman masing-masing kan ya, ada yang apa, ya masih pemula, masih. Ya. Tapi semakin lama orang seharusnya semakin mengedepankan bahwa yang penting itu bukan yang fisikal ya, bukan sing ketok ya, bukan bukan sing, ya toh. Ada sesuatu namanya apa? Namanya spirit, ya toh. Namanya spirit, jiwa, semangat ya. Jadi kami sadar untuk itu semua. Nah, disinilah wilayah cipta kami. Kami ingin menunjukkan bahwa kami adalah suatu pribadi yang ada di tengah kehidupan dan kami tidak hanya ingin tapi memang kami sadar bahwa kami ingin berbicara, mengungkapkan, mempersembahkan ya, mempersembahkan sesuatu hasil pengalaman hidup kami masing-masing sebagai suatu pesan ya, suatu tema, suatu pesan yang mungkin tidak gampang dibaca ya. Tapi hidup itu kan selalu tidak mudah ya. Justru ketika menghadapi ketidakmudahan itulah hidup menjadi lebih matang kan ya. Namanya apresiasi ya istilahnya. Ya. Jadi ketika hidup itu mulai ditempa oleh ketidakmudahan, itulah tandanya seni itu hidup. Ketika sesuatu itu serba mudah, gitu. Rasanya yo kurang anu ya. Kak iya ya gitu ya. Setuju saya Mas, setuju itu. Jadi nah, pilihan seniman menjadi seniman ternyata sekali lagi pilihan yang serius. Saya katakan serius karena wilayahnya wilayah betul-betul wilayah yang kita rambah sendiri ya. Kita tidak masuk struktur kelembagaan di mana kita dijamin secara apa itu income ya, secara penghasilan sebagainya. Itu suatu serius. Dan bagi kami hidup dan kehidupan itu harus kami tanggapi secara serius dan kami hargai kan itu. Jadi saya pesan kepada kita semua, mari kita tidak bisa menolak adanya perubahan. Hidup itu selalu berubah, berkembang. Ya, toh? Mari kita gubah hidup masing-masing ini menuju lebih baik. Jadi setiap perubahan itu membutuhkan gerak, kenyataan. Tapi tidak setiap gerak itu, ya toh, menuju pada makna perubahan. Ada perubahan menjadi apa? Lebih jatuh, degradasi ya. Ada yang kita maksudkan perubahan, ada perubahan yang menjadi lebih bernilai. Itulah kami mencoba ngomong melipnya gitu. Kita kepingin ikut-ikut mengambil bagian, berpartisipasi sekaligus berkontribusi atau sekaligus memberikan pada pembangunan kebudayaan. Yang terakhir saya ingin mengatakan untuk membangun kebudayaan ke depan dibutuhkan kontribusi dan partisipasi setiap pribadi, termasuk penjenengan kan itu. Jadi setiap pribadi akan mempengaruhi arah perubahan. Bisa berubah menjadi orang genah, bisa menjadi suatu hal yang layak kita sebut apa legasi ya, warisan ya, yang bermakna begitu bagi generasi berikutnya. Mungkin sementara itu dulu ya. Kembali penjenengan. Semakin gayeng dulur Mbak Maton malam ini memang kita harus bisa cipta rasa dan karsa.
Kalau di negara barat tadi kan ilmu pengetahuan atau sains. Sedangkan di tanah Jawa atau di Nuswantoro ini ya mengedepankan tentang olah rasa ya hati ya ini dalam mensikapi hidup. Ya, semoga pelukis atau seniman lah ini bisa nanti langgeng ya sampai seterusnya dan ada pewaris-pewaris ya generasi muda ya. Jadi pemula ini harus belajar ya di sekolah-sekolah kan nantinya diajarkan ya melalui kursus atau bapak-bapak ini kalau bisa ya nanti ada peran serta Dinas Pendidikan Kota Malang supaya mungkin Bapak ini dimintai untuk menjadi narasumber atau menjadi pengajar di suatu sekolah baik pendidikan mulai dari usia dini sampai ke perguruan tinggi ini sangat penting memang. Bung Yon semakin gayeng bagaimana persiapan kegiatan ini sehingga bisa sukses. Terus terang aja di dalam kondisi pandemi ini, kita kan pasti yang pertama bagaimana karya teman-teman yang mencerminkan keinginan kita, mengangkat nilai-nilai timur, itu yang pertama. Sehingga dalam masa pandemi ini, wah ya luar biasa, jadi persiapan yang kira-kira hampir setengah tahun itu ya serius banget. Kemudian faktor penyelenggaraan kita sudah terbiasa, tapi tetap terkendala oleh hal yang sifatnya ini karena protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi kita ikuti, kita nggak melawan itu, karena itu katanya seniman itu kok iso dadi kaca penggolo. Lah terus awake dhewe terus saenake gak maskeran terus gedabiah gitu kan. Itu. Jadi seniman itu bukan makhluk yang istimewa, tetapi seniman itu orang yang bisa menghargai dirinya sendiri, lingkungan, ya, negara, terus negara itu dalam kondisi bagaimana. Kalau kita nurutin kebutuhan, sebetulnya banyak, tetapi karena tekad dan niat teman-teman ini, pertama, kan pasti yang namanya kegiatan itu perlu dana gitu ya, walaupun itu kelihatannya sepele. Akhirnya kesana kemari pandemi ini, ya tahu sendiri lah Mas ya, dari Pagak TV itu sulit ya, sudah sulit gitu. Tetapi karena tekad kami, ya jenenge wong Jawa Timur ya apa rek, gak ono kata nggak iso itu. Akhirnya salah satu adalah kesungguhan kita supaya ini berjalan, ya saweran. Gotong royong itu sudah merah daging bagi kami. Yang penting tujuannya itu harus kecapai. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai pembukaan itu berjalan dengan, kalau menurut ukuran kami, sukses. Ya bukan kita ngelem diri sendiri, tapi fakta dalam, kalau kondisi biasa mungkin ya bagus, tetapi karena ini istimewa, kondisi pandemi ini kami sangat bersyukur respon publik itu luar biasa. Ya, jadi ini yang menjadi obat kami. Kalau kemarin kita berpayah-payah itu rasanya wabot gini-gini, sudah tertebus. Jadi dan hari-hari berikutnya ini sudah banyak mahasiswa yang datang, apresian baik umum maupun mahasiswa itu juga banyak. Ini yang membanggakan kami, artinya tujuan kami mensosialisasi pemikiran kami. Jadi yang penting sekarang itu tidak sekedar banyak pelukis di Malang itu ratusan, tetapi apa daya tawarnya? Itu menurut kami di dalam kegiatan ini, pikiran-pikiran yang Anda geluti itu apa? Jadi kalau dulu mungkin pameran tuh mejeng karya di katalog loh ya, itu terus foto-foto kita yang dibesarkan. Ternyata teman-teman setuju bahwa ayolah kita belajar mengungkapkan pikiran-pikiran kita di dalam katalog itu supaya masyarakat tuh ngerti, oh Pak Bowo itu seperti ini, Bung Yon seperti ini.
Karena karya itu adalah akumulasi ya, kalau kita mau menyuruh ke dalam itu ada imanitas, ada rasionalitas. Kalau wong Jawa ya pasti gedeno rasane itu. Nah itu semua gembleng atau utuh ya. Terbabarlah karya-karya yang seperti ini dengan harapan semua karya yang kita pamerkan di situ mempunyai kebermanaan dan mempunyai, kalau coro bolo lawas itu, kemaslahatan. Jadi masyarakat itu lah iso ngerasane asas kebermanfaat dari nilai-nilai yang kita tawarkan. Saya kira itu kami bersyukur dengan segala upaya, dengan tertatih-tatih, tetapi kita lega, tertebus. Matur suwun, apalagi TV ini bagi kami seniman itu adalah partner number one, partner nomor siji. Kalau kita tidak hanya menyepelekan media, itu adalah kesalahan yang besar, terutama era sekarang. Jadi salut saya pada Paga TV. Gitu. Terima kasih Bung Yon ya sudah memberikan penjelasan di era pandemi. Tetap semangat dan alhamdulillah dari persiapan yang tertatih-tatih tapi menghasilkan suatu hasil yang luar biasa, karena dari berbagai kalangan, rupanya dari mahasiswa, anggota dewan,